pemburu Guild Knight menemukan portal teleportasi terbesar di wilayah Guild. Namun, setelah pertempuran besar terakhir di Nanbrew, mereka mengalami kerugian besar. Sekarang, Guild kekurangan pemburu peringkat F. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Sebagai salah satu dari 5 guild besar, jika mereka tidak bisa menangani portal teleportasi di wilayah mereka sendiri, itu pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jadi mereka mendapatkan ide untuk bekerja sama dengan Guild Ajin untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Ini bisa menarik perhatian dan meningkatkan reputasi mereka. Oleh karena itu, mereka segera menghubungi Sung Jinwoo dan dia setuju untuk berkolaborasi dengan mereka. Namun, dia menginginkan 50% dari keuntungan dan Guild Knight mengharuskan bahwa bos terakhir ditangani oleh Sung Jinwoo, sehingga kedua guild besar mencapai kolaborasi. Besokan harinya, Sung Jinwoo tiba di portal teleportasi seperti yang dijanjikan dan memasuki Dungyeon bersama para pemburu dari Guild Knight. Sementara itu, sebuah insiden tak terduga terjadi di sekolah tempat adiknya berada. Saat beberapa siswa sedang membersihkan ruang seni yang ditinggalkan, mereka menemukan sebuah portal muncul di sudut kelas. Para siswa yang memimpin menyatakan bahwa portal tersebut akan terbuka dalam waktu seminggu, jadi untuk saat ini aman, tetapi mereka tidak tahu bahwa portal ini telah muncul 7 hari yang lalu. Saat portal terbuka, sebuah tangan besar langsung menghancurkan kepala seorang siswa yang berada di dekatnya. 2 orang yang belum sempat melarikan diri juga dengan cepat dihabisi. Yang muncul dari portal tersebut adalah meskipun mereka memiliki kecerdasan yang rendah, kemampuan melacak dan berburu mereka jauh lebih unggul dibandingkan manusia. Merasakan bahwa ada banyak mangsa di sekolah, para orc menjadi sangat bersemangat, dan perburuan mereka resmi dimulai. Seorang gadis yang nyaris lolos dari orc melarikan diri ke kamar mandi, dan menelepon pusat pelaporan darurat asosiasi pemburu untuk meminta bantuan. Setelah dia menggambarkan penampilan monster-monster tersebut, operatornya langsung berkeringat dingin. Ada seekor binatang yang sangat buas, dan kemunculannya di sekolah berarti akan ada korban jiwa yang berat. Saat itu juga, seorang orc mengikuti aroma ke kamar mandi, dan dengan sebuah jeritan, nasib gadis itu tampak suram. Para siswa mendengar jeritan di sekitar mereka dan mengetahui bahwa monster telah menyerbu sekolah. Mereka berpencar dan melarikan diri, tetapi hanya setengah dari mereka yang berhasil lolos, dan saudara perempuan Sung Jinwoo tidak termasuk di antara mereka. Ini karena Kapten Orc merasakan adanya manusia dengan kekuatan magis yang bisa menjadi ancaman potensial. Mereka dengan cepat menemukan Sung Jinah. Setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki kemampuan, mereka memutuskan untuk segera menghabisinya. Kapten Orc baru saja mengangkat kapaknya untuk menyerang Sung Jinah. Prajurit bayangan yang diatur oleh Sung Jinwoo tiba-tiba muncul untuk melindunginya, menghancurkan kepala orc tersebut. Sementara di Dungyeon, para ksatria menemukan kesulitannya sebanding dengan tingkat S. Setibanya di sana, muncul ogre berkepala 2. Sung Jinwoo gemetar, merasakan Sung Jinah dalam bahaya. Dia memberitahu kapten mereka bahwa dia memiliki urusan mendesak dan harus pergi, tetapi kapten tahu tanpa Sung Jinwoo, bertahan di Dungyeon akan sulit. Sung Jinwoo meyakinkan mereka untuk melanjutkan serangan mereka. Segera, prajurit bayangan muncul di sekitar mereka dan belum mengambil posisinya. Sung Jinwoo mengaktifkan keterampilan pertukaran bayangan, menemukan bahwa masih ada waktu pendinginan hampir 2 jam, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari menuju pintu masuk teleportasi. Setelah muncul di kota, dia segera memanggil Taisa, menginstruksikannya untuk bergegas ke adiknya. Sementara itu, prajurit bayangan di sekolah membantai para orc. Teman-teman sekelas di dekatnya mengira mereka aman, tetapi pada saat berikutnya, kepala suku orc tiba-tiba muncul dengan tanda kemenangan di lengannya, membuktikan kekuatannya. Sung Jinwoo meninggalkan bayangan untuk melindungi adiknya, tetapi para prajurit tidak sebanding dengannya. Setelah membunuh beberapa prajurit bayangan, dia mengarahkan pandangannya pada Sung Jinah. Menangkap Sung Jinah, tepat saat dia hendak menghancurkannya dengan kekuatan, kepala suku orc merasakan sesuatu yang sangat kuat mendekat. Ketakutan, dia melemparkan Sung Jinah ke tanah dan melihat keluar jendela. Detik berikutnya, kekuatan besar menerobos dinding, membuat kepala suku orc terlempar. Saat debu mereda, Sung Jinwoo berdiri di depan kepala suku orc. Sebelum kepala suku orc bisa menyelesaikan perkenalannya, Sung Jinwoo menunjuk ke arahnya untuk diam. Setelah menenangkan adiknya sejenak, dia menginstruksikan Igris untuk menjaga adiknya dengan baik dan kemudian meminta Kaisar untuk membawa anak-anak yang tersisa ke tempat yang aman. Selanjutnya, saatnya bagi Sung Jinwoo untuk menghadapi para orc yang tidak sadar diri ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!